Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Saya akan menyampaikan video terkait dengan bagaimana nilai di aplikasi Sekolah bisa disinkronisasi ke aplikasi Neosia. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang ada tiga aplikasi yang diharapkan terintegrasi dengan baik. Ada aplikasi Sekolah untuk proses pembelajaran sebagai media pembelajaran. Kemudian ada aplikasi Neosia sebagai aplikasi administrasi akademik, di mana ada nilai di situ yang terhubung nanti dengan kartu hasil studi mahasiswa. Sementara Sekolah yang menerjemahkan RPS itu akan dikirim juga ke aplikasi CPL untuk mengukur ketercapaiannya. Jadi tiga hal ini tentu sangat baik, sudah difasilitasi oleh pimpinan universitas. Kebijakannya juga sudah eh, disupport sebenarnya, karena di awal itu sudah keluar surat keputusan rektor ya tentang penggunaan Sekolah, di mana di situ dikatakan bahwa eh, seluruh dosen untuk menggunakan Sekolah dalam proses pembelajaran semester awal tahun akademik 2024-2025. Jadi memang sudah ada penegasan terkait dengan penggunaan Sekolah di surat keputusan rektor. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir semester akhirnya kemudian dikeluarkanlah surat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada dekan fakultas dan sekolah bahwa nilai itu diinput di aplikasi Sekolah lalu dikirim ke CPL dan terintegrasi dengan Neosia. Makanya aplikasi Neosia ditutup untuk penginputan nilai tapi melalui Sekolah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sedikit kendala tentu bagi beberapa kelas dosen, karena Sekolah di semester awal ini masih ada beberapa yang memang hanya untuk absensi mahasiswa saja. Ada beberapa yang di situ ada dokumen kuliah, tapi kemudian bagaimana terjemahan RPS-nya tidak sempurna di sekolah, sehingga sekarang dengan adanya arahan bahwa nilai dari sekolah tentu harus dibuat, nilai di sekolah itu tentu valid, dan akhirnya kemudian difinalisasi untuk disinkronisasi ke aplikasi sekolah. Nah, ini tentu aplikasinya, lalu kemudian kebijakannya ini sudah sangat mendukung. Cuma mungkin masukan kepada tim sekolah universitas adalah kita perlu memperbanyak sosialisasi. Tidak hanya dengan video-video yang dikirimkan, tapi ada sosialisasi langsung mungkin ke fakultas-fakultas. Ya, kemudian pendampingannya juga mesti harus lebih intens ya, karena sekarang kan fasilitatornya hanya mewakili fakultas. Mungkin nanti fasilitatornya itu harus satu per prodi, sehingga ada pendampingan yang lebih mendalam, yang cakupannya tidak terlalu luas sehingga bisa lebih efektif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami kasih contoh satu kelas yang berjalan sesuai dengan sesuai dengan terjemahan RPS. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. eh, tapi sekali lagi bahwa ini memang dikerjakannya di awal. Ini hanya memberi gambaran saja bahwa ada kelas yang berlangsung secara ideal di sekolah, yang mana itu terintegrasi dengan dengan RPS-nya. Jadi ini satu contoh kelas mata kuliah, ada RPS-nya, kemudian ada buku yang bisa di-download, kemudian ini sebaran sub CPMK 1 sampai sub CPMK 8. Itu ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada proyek, ada topik-topik di case study yang kemudian itu diperiksa oleh dosennya, sehingga kemudian dia melahirkan nilai yang sesuai dengan MPS ya, dan itu bisa didorong ke bisa didorong ke aplikasi CPL, bisa didorong ke aplikasi sekolah. Ini sudah sudah sesuai. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah ada nilainya. Jadi nanti kalau mau dikirim ke Neotia, mode edit dimatikan di saat kita centang ini nilai.
maka kemudian akan muncullah nilai mahasiswanya Bapak Ibu. Tuh, akan muncul nilai seperti ini di ujung. Ini ada nilai-nilai yang kemudian apa namanya bisa muncul di situ. Ada nilai A minus, ada nilai tidak lulus. Nah, itu kalau sudah divalidasi, eh, lalu kemudian difinalisasi, maka kemudian di ujung bawah itu ada sinkronisasi, jadi konfirmasi nilai. Nah, dikonfirmasi, maka dia akan muncul submit. Kalau di klik submit, maka dia akan terkirim ke Neosia. Nah, ini yang ideal. Nah, bagaimana kemudian kita membuat yang sederhana, mudah-mudahan ini tidak mereduksi filosofi dari sekolah sebagai media pembelajaran yang bisa menunjukkan prosesnya secara lengkap. Nah, kita eh, bisa lihat satu contoh yang mana eh, contoh itu eh, contoh itu bisa bisa kemudian menyederhanakan penggunaan sekolah itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah di sekolah ini kan muncul pekan-pekan yang mungkin sudah dibuat dan sudah berjalan, tapi tidak sempurna dilaksanakan, tuh. Sehingga kemudian kita mesti membuat apa namanya rekap nilai. Jadi mungkin yang paling bagus itu kalau kita buat rekap nilai. Rekap nilai kita mungkin bagusnya ini kalau ditarik dari ujungnya RPS. Jadi ini RPS yang terinput di aplikasi CPL itu pada saat kita upload PDF-nya, maka dia akan muncul eh, eh, rekap indikatornya. Seperti ini di satu mata kuliah di ilmu pemerintahan, tugas mandiri, kemudian PPL-nya, kemudian case study-nya, kemudian final test-nya ini ada 20 bahwa ini melahirkan diskusi itu tidak perlu didiskusikan saat ini karena ini kan sudah mau pengisian nilai. Ini sebenarnya harusnya didiskusikan pada saat RPS itu disusun. Nah, intinya bahwa idealnya sebenarnya setelah lebaran dari pekan ke pekan dibuat dan kalau tidak bisa dibuat maka ideal selanjutnya adalah seharusnya indikator nilai inilah yang ada di daftar nilai di sekolah. Karena inilah nanti yang juga terhubung dengan aplikasi CPL. Tapi kan aplikasi CPL mungkin sekarang ini belum belum kita bisa masuk ke situ dengan baik. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dari sekolah ke Neosia. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini boleh saja, boleh saja. Tapi kalau di pemerintahan tadi ada diskusi bahwa kita membuat rekap di mana rekap itu adalah eh, sesuai dengan pertemuan dosennya. Jika rata-rata kami di pemerintahan itu kan ada tiga dosen. Jadi ada yang masuk 6 kali, ada yang masuk 5 kali, lalu selanjutnya 5 kali. Nah, karena di pertemuan kedua dan dosen kedua dan ketiga itu ada UTS dan UAS, maka kami bagi itu 30% yang 6 pekan, kemudian 35% yang 5 pekan berikutnya, lalu 5 pekan berikutnya 35. Jadi jumlahnya 100. Nah, cuma memang ini nanti kalau mau ke CPL mesti diterjemahkan lebih lanjut. Tapi kalau hanya untuk masuk ke sekolah, ini tentu cara yang paling mudah. Kenapa? Karena dosen masing-masing punya nilai. Ya, tentu nilai dari dosen itu tentu dari berbagai indikator. Tapi yang kita butuh adalah rekap nilainya di saat dia masuk mengajar. Itulah yang diinput. Ya, sehingga kita tidak membutuhkan banyak koordinasi. Tinggal minta dari dosennya saja bilang mana nilai kita. Ada bobot, dikonversi ke bobot yang ada. Sementara kalau kita menggunakan ujung dari RPS itu bagus untuk masuk di CPL. Tapi kan mesti ada koordinasi karena mungkin kalau bicara tugas mandiri tadi, ini kan bisa saja di tiga dosen yang masuk ada tugas mandiri sehingga kita harus banyak mengkonversi Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya bagus karena sekali lagi inilah yang nanti akan muncul di aplikasi CPL. Tapi kan sekarang ini kita tidak bicara aplikasi CPL dulu, kita bicara aplikasi sekolah ke Neosia. Makanya kemudian kita bisa saja menggunakan itu tadi, bisa juga ini. Jadi sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama kita buat saja misalnya di sini topik ya. Didemokan sedikit di sini topik. Kita bisa tulis ini rekapitulasi nilai. Klik custom kemudian rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai. Nah, kenapa harus ada ini supaya mahasiswa lihat bahwa itu rekap. Jadi bisa saja di situ gabungan dari berbagai penilaian sehingga kita tidak ini ya, tidak mahasiswa tidak berburuk sangka. Kemudian di sini ditambahkan Pak, kan ini rumahnya maka kamarnya ada 4.
Kalau tadi ini berdasarkan dosen yang masuk itu kamarnya karena tiga dosen, tiga kamar dibuat. Jadi klik penugasan. Di sini tulis saja penilaian pekan berapa misalnya. Jadi penilaian eh, eh, pekan karena bukan sebenarnya pekan yang dinilai Pak sub CPMK tapi kita mau menyederhanakan ya kita buat seperti ini pekan 1 sampai pekan 6 misalnya. Nah, kita bisa langsung memberi bobot. Nah, supaya lebih tidak seharusnya tetap 100 di sini nanti di belakang dikonversi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau lebih lebih apa namanya lebih pasti tidak perlu lagi banyak perubahan maka misalnya bobotnya 30 kita kasih 30. Sudah itu kita simpan. Tuh. Maka kemudian dia akan terbentuk. Nah, kita buatlah selanjutnya seperti itu. Misalnya selanjutnya ini pekan 7 sampai 11, pekan 12 sampai 14. Kita buat seperti itu. Sama juga kalau misalnya kita mau membuat berdasarkan tadi ininya, berdasarkan rekap nilai dari RPS, bisa saja, bisa saja. Tergantung pilihan tak, tapi di pemerintahan tadi dipilih nih kan ini lebih mudah. Minta nilai dari dosen, mana nilai tak, kita inputkan di dalam sesuai dengan bobotnya ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu, tentu kita harus memperbaiki dulu di belakang di gradebooknya, di buku nilainya. Kita masuk ke nilai. Sebelum memberi nilai harus ada perbaikan dulu di nilai Bapak Ibu. Di apa namanya di sini. Di saat kita klik nilai, kita klik ini setelan buku nilai. Nah, di sinilah diatur setelan buku nilainya. Dinolkan yang lain Bapak Ibu. Dinolkan yang lain, klik ini baru kemudian diklik kotaknya baru kasih angka nol begitu kira-kira. Dan seterusnya ini kalau ada tertulis di sini. Nah, tinggal ini saja yang dipertahankan yang 30, 35, 35, jumlahnya 100. Sebenarnya bisa saja di sini jumlahnya 300 atau lebih. Yang penting di sini jumlahnya 100. Tapi kalau kita mau lebih baik lagi ya, saya pikir di depan sudah diatur tadi sehingga tertransfer ke sini. Ini 100. Jadi pekan 6 pekan pertama, 5 pekan kedua, 5 pekan ketiga jumlahnya 16 pekan, jumlahnya 100 poin dengan dosa yang berbeda. Jadi agak mudah ini. Cuma ya sekali lagi bahwa untuk mengukur CPL-nya nanti akan harus ada diskusi lagi bahwa itu indikator apa itu yang di pekan tersebut. Tapi untuk kepentingan Neosia, tentu ini menjadi pilihan yang mungkin baik untuk mengantisipasi durasi waktu penginputan yang terbatas. Nah, simpan perubahan. Nah, pada saat ini kita kembali ke kursus. Jadi ini juga bisa harus dikembalikan ke laporan nilai siswa supaya muncul nilai mahasiswa. Tak? Ya, kita bisa main di belakang sebenarnya. Ini abaikan saja ini angka-angka yang ada karena sudah dinolkan tadi. Nah, ini tinggal ini yang diisi yang tadi yang tiga Bapak Ibu. Yang pekan 1 sampai 6, pekan 7 sampai 9, pekan 12 sampai 16. Ini kayaknya tadi sudah diisi. Ya, mengisinya Bapak Ibu disarankan mengisinya di depan. Kenapa? Karena kalau di depan ini mengisi bisa diedit nanti. Iya, kalau di belakang kita mengisi nanti di depan tidak muncul editnya, editnya juga di belakang. Nah, kalau di sini kan muncul. Jadi diklik ini tadi yang kita sudah buat, kemudian lihat semua ajuan. Kalau seperti ini Bapak Ibu tidak muncul kotaknya, ini tadi karena diisi di belakang itu yang saya maksudkan. Kalau diisi di belakang tidak bisa muncul di depan. Iya, jadi ada kotak di situ seharusnya di depan. Jadi diisi ada kotak di sini Bapak Ibu. Tadi ini tidak muncul kotak karena kemudian di belakang diisi. Ya, dari belakang mengisi nilai tidak muncul di depan. Tapi kalau kita mengisi di depan, dia akan muncul di belakang. Nah, kalau diisi di belakang tidak muncul di depan dan tidak ada mengedit. Ya, bisa saja diedit satu-satu, tapi kan susah gitu Bapak Ibu. Iya. Dan pastikan ini penilaian cepatnya tercentang. Kalau ini tidak tercentang, walaupun nilai di belakang tidak diisi, tetap tidak ada kolom nilai di sini, tidak ada kotak nilai. Nah, itu saya pikir Bapak Ibu mengisinya, isilah sesuai dengan ini tak nilai tak. Jadi ini nama depan diklik supaya muncul nama mahasiswa sesuai NIM-nya. Kalau nama akhir kita klik, nama mahasiswa abjad yang tersusun. Kalau ini NIM-nya Bapak Ibu. Isilah nilai itu. Setelah kita mengisi nilai, tentu kita harus simpan. Jadi setelah mengisi nilai Pak, kita harus simpan. Kemudian kita lihatlah di belakang. Jadi kita masuk kembali ke mata kuliahnya, lalu kemudian kita lihat di nilai. Nah, pada saat kita lihat di nilai, Bapak Ibu, nah inilah nilai. Kalau kita sudah anggap ini sudah final, sudah valid, ini nilai. Karena totalnya ini kan ada bisa dilihat Bapak Ibu. Ini totalnya. Karena ini tadi kan disimulasi, diisi full semua 30, 35, 35. Diisinya dari belakang, makanya jumlah 100. Nah, untuk kemudian kita bisa mengekspor ke Neosia, pastikan bahwa mode editnya
di ini di off kan, iya di off kan. Maka kemudian akan muncul nilai begini pasti A semua ini karena full ke nilai tadi semua dikasih ke. Nah setelah itu Bapak kirim nih. Jadi langkahnya ini sederhana. Langkah kita sederhana kalau mau disederhanakan. Jadi bisa berbasis ujungnya RPS, bisa berbasis pekan di mana berapa dosen yang masuk. Konfirmasi nilai submit. Iya, konfirmasi nilai submit. Nah, saya kasih contoh kalau itu sudah fix, ada contoh kelas yang saya akan kirim ke sekolah. Oke, kayaknya nih. Hmm, ini ya, tahu ini. Ya, ini kayak A ini. Ini nilai sudah fix. Ini nilainya sudah fix. Ini akan dikirim. Ini kelas yang eh satu berapa ini? Tabe, saya cari dulu kelas yang bisa dikirim. Ini 339. Kelas 339. Ini memang tidak boleh kita mengirim kalau belum fix nilainya Bapak Ibu. Kasihan mahasiswanya. Ini 339. Oke, ini 339. Klik nilai. Iya, kan ini sudah fix nilainya. Ada yang tidak lulus ya. Oke. Karena ini dinilai dari pekan ke pekan, sekolahnya ideal sesuai dengan Neosia, sekolah RPS, maka kemudian dia panjang Bapak Ibu. Konfirmasi nilai, setelah dikonfirmasi nilai maka akan muncul submit. Nah, ini sudah mau dikirim ke Neosia. Memang sedikit agak delay mungkin 3 menit karena terbatas jumlah yang sekaligus bisa masuk sekolah. Nah, ini di submit. Nah, pada saat sudah di submit, maka dia akan tertulis berhasil kalau berhasil Bapak Ibu. Nah, ini butuh waktu beberapa waktu. Ah, ini data tersimpan. Kalau data tersimpan berarti sudah masuk di Neosia. Nah, kita bisa cek di Neosia kelas dari metalurgi tadi. Kita lihat di Neosia kelasnya metalurgi. Oke, kelas metalurgi. Ini contoh sampai kemudian masuk ke kelas Bapak Ibu. Ini ada kelasnya metalurgi. Eh, Memang katanya butuh waktu apa namanya sekitar 3 menit untuk kemudian melihatnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim kembali kalau itu kemudian belum terkirim. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.